Baik Bapak Ibu, acara bincang santai kali ini mengangkat tema pemanfaatan puisis dalam asesmen berdiferensiasi. Bapak Ibu, kali ini yang akan membuka acara adalah founder puisis kita, yaitu Bapak Umar Abdul Aziz, yang mana beliau adalah foundernya ya, Bapak Ibu. Dan selamat bergabung Bapak Umar. Bagaimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Umar sudah berada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Untuk menyingkat waktu, saya berikan waktunya kepada Bapak Umar untuk membuka acara bincang santai kali ini. Waktunya saya persilahkan Pak. Oke, makasih ya Bu Zaituni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bapak Ibu semuanya. Pak Toha mau yang dilenggarain langsung dari Pak Toha, apa saya aja atau gimana nih? Dari saya aja Pak ya, biar saya kenalin kuis. Oke. Sebelumnya makasih buat Pak Toha sama Bu Zaituni ya, yang telah menyiapkan segala sesuatunya buat acara kita pada malam hari ini. Meskipun sebetulnya saya bukan founder Quizizz ya, saya growth manager Quizizz. Kebetulan kemarin baru pulang dari kantor Quizizz di Bangalore, India. Dan kalau sampai tahun-tahun ini ngurus pelatihan-pelatihan yang di Asia Tenggara ya. Nah, cuman mulai bulan ini juga kita mulai melatih di luar Asia Tenggara juga. Tapi Bapak Ibu yang penting bisa memanggil saya Mas Umar aja ya, karena saya belum setua Pak Toha kok. Saya Pak Toha masih muda, cuman masih tuan Pak Toha. Bapak Ibu semuanya, sambil saya menjelaskan apa itu Quizizz, silakan Bapak Ibu bisa bergabung di proses interaktif yang sudah saya siapkan ya. Saya sudah bagikan link joinnya di Google Meet. Bapak Ibu bisa pakai kode gamenya 443207. Silakan Bapak Ibu untuk bisa gabung. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu bergabung, saya jelaskan sedikit ya tentang Quizizz. Apa sih ada Quizizz ya Bapak Ibu? Lagi ini kan bisa dibilang sekarang kita era pasca pandemi ya. Kenapa kita apakah masih relevan gitu kita belajar Quizizz, mengenal Quizizz gitu ya. Bapak Ibu, sebetulnya Quizizz sendiri itu sebuah aplikasi yang memang sudah ada dari tahun 2017 gitu ya, udah lama. Atau udah 5 tahunan kali ya, kurang lebih. Dan awalnya sebetulnya Quizizz itu dibuat karena siswa itu kalau mengerjakan tugas itu kan suka jadi sebuah momok maksudnya ya tugas lagi karena biasanya terjadi hal-hal yang membosankan buat mereka. Nah, tapi lama kelamaan sebetulnya sekarang kita fokus untuk membuat kuis itu bagaimana kita memudahkan pekerjaan Bapak Ibu guru semuanya, gitu ya. Karena kita tahu bahwa guru itu tugasnya banyak ya Bapak Ibu ya, nggak cuma ngajar doang, tapi banyak banget buat RPP, ngasih penugasan, merekap nilai, gitu ya, buat laporan, banyak banget. Nah, dengan inilah kemudian kita membuat fitur-fitur yang tadi memudahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya ketika nanti Bapak Ibu dengan kuis itu banyak waktu Bapak Ibu yang lebih hemat gitu, lebih efisien gitu. Nah, kemudian juga lebih mudah, nggak perlu. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Nah, tapi sebetulnya apa sih Quizizz? Mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang tahu, cuman belum paham-paham banget gitu ya. Nah, Quizizz itu sebetulnya sebuah aplikasi yang kita fokusnya pada penyelenggaraan kuis maupun proses interaktif.
Nah, kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah menggunakan Quizzes tahun 2 tahun yang lalu, sekarang tuh Quizzes makin berubah, makin beda ya, makin banyak fiturnya. Gitu. Nah, jadi makanya perlu nih untuk kita ikuti pelatihan seperti ini. Nah, yang menarik dari Quizzes itu adalah Bapak Ibu tidak harus membuat quiz dari awal, karena di Quizzes sudah ada jutaan quiz yang bisa Bapak Ibu gunakan, dan alhamdulillah Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah kuisnya yang paling banyak dan beragam. Nah, kalaupun Bapak Ibu mau membuat soal dari awal juga ada banyak kemudahan yang bisa digunakan. Intinya sebetulnya kuis itu bisa digunakan kapan saja, di mana saja, gitu. Bisa menggunakan berbagai mode. Kalau Bapak Ibu misalnya yang nggak ada komputer, nggak ada laptop gitu ya, kuis itu bisa Bapak Ibu operasikan dengan HP. Gitu. Siswa pun bisa main dengan HP. Kalau misalnya di sekolah kita HP-nya terbatas, gitu ya, atau misalnya cuma beberapa siswa yang bawa HP, nggak apa-apa. Di satu kelas misalnya, yang bawa HP cuma 4, berarti satu HP dimainin 4-5 orang. Gitu. Jadi kita bisa ngakalinnya banyak, atau dijadikan PR. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat, Quizzes ejaannya Z-nya 2 kali sebelum .com-nya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, silahkan di googling aja. Nanti pasti muncul website Quizzes yang benar. Cuma nanti Pak Toha sama Bu Zaituni jangan heran apa halaman depan Quizzes yang buat daftarnya baru berubah ya 2 hari yang lalu. Jadi nanti agak beda tampilan. Tapi makin bagus kok tampilannya. Dan Bapak Ibu yang belum punya akun Quizzes, kalau guru harus punya akun ya Bapak Ibu, kalau siswa enggak. Nah, nanti Bapak Ibu nggak perlu khawatir, buat akun Quizzes juga gampang. Jadi nggak perlu takut, gampang kok. Kemudian, tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menggunakan quiz-quiz yang sudah ada di Quizzes atau menggunakan teleport. Nah, apa itu teleport? Nah, nanti akan dijelaskan oleh para trainer ya. Nah, itulah fitur-fitur yang memudahkan guru. Nah, sedangkan buat siswa, ada berbagai fitur yang membuat quiz itu menjadi jauh lebih menyenangkan. Ada meme ya, ada redemption question, power up, kelas main langsung, dan factory, dan sebagainya. Yang nanti akan dijelaskan juga pada pelatihan ini. Nah, sekarang juga semakin banyak fitur-fitur baru di Quizzes. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti dengan ikut pelatihan ini lulus itu dan menyelenggarakan PR ya. Itu nanti kalau di report ke tim Quizzes dapat akun super 1 bulan minimal. Itu nanti kita bisa melihat laporan perkembangan siswa atau perkembangan kelas gitu ya. Kemudian juga kelas main langsung merupakan fitur yang sangat khas ya dari Quizzes itu sendiri. Nah, kemudian ini, oh iya, di Quiz juga ada musik-musik yang menarik. Nah, ini yang membuat ketika kita menggunakan Quiz itu menjadi, nah ini, membuat contoh nih. Contoh aja Bapak Ibu. Bayangin kalau siswa hanya ngerjain di kertas terus ya, bosan pasti. Nah, seperti yang sekarang sedang kita gunakan juga itu proses interaktif. Nah, yang banyak juga belum digunakan oleh para pengguna Quizzes. Nanti juga Bapak Ibu akan coba fitur ini. Nah, meskipun Quizzes itu aplikasi yang mengedepankan kemudahan dan mengerjakan kuis seperti bermain game gitu ya. Nah, Quizzes menyediakan fitur-fitur laporan yang sangat-sangat lengkap. Bisa dibilang malah Quizzes ini salah satu aplikasi yang menyediakan fitur laporan jauh lebih lengkap dibandingkan beberapa platform lainnya. Contohnya misalnya Bapak Ibu biasanya kan diminta sama pengawas soal mana atau tema mana yang paling sulit. Gitu. Nah, kita sudah langsung mendapatkan laporan mana sih soal yang sudah dikuasai siswa, mana yang belum dikuasai siswa. Nah, bentuk laporannya selain ada di website, juga ada laporan dalam bentuk Excel. Nah, laporan ini bisa Bapak Ibu edit-edit ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau Bapak Ibu juga mau laporannya di print gitu ya, atau disimpan dalam PDF, juga ada laporan yang bisa di print atau disimpan sebagai PDF. Dan Quizzes juga bisa diintegrasikan dengan akun Google Classroom Bapak Ibu ya, apalagi kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id. Di Quizzes intinya kita ada akun super sama akun basic ya Bapak Ibu.
Dan sebetulnya fitur-fiturnya semakin berubah terus, mana yang basic, mana yang super. Nah, tapi pada intinya, kalau Bapak Ibu ingin belajar dulu menggunakan QGIS, pakai yang basic itu nggak masalah. Gitu ya. Nah, cuma kalau ingin betul-betul optimal dalam menggunakan super, nah Bapak Ibu nanti bisa upgrade ke super. Nah, terus gimana upgrade ke supernya segala macam. Nah, sebenarnya ada banyak cara sih untuk mendapatkan akun super ya Bapak Ibu. Bisa sebagai trainer kayak Pak Toha atau Bu Zaituni, atau bisa ikut program SND. Jadi kalau tadi Bu Zaituni bilang di Situbondo, mungkin agak susah koordinasinya karena masih terpecah-pecah nih, belum komunikasinya di Situbondo. Nah, tapi kalau School and District itu program yang salah satu program baru juga, tapi itu bahkan kita bisa ngasih super 1 tahun buat seluruh guru di kota atau provinsi tertentu kalau memang bisa membangun komunitas QGIS di wilayah mereka. Selebihnya saya punya beberapa contoh proses interaktif menggunakan QGIS ya. Nah, cuman nah intinya, nanti saya kasih satu contoh dulu karena yang join di sini juga nggak banyak. Nah, ini contoh proses interaktif yang saya buat di QGIS. Meskipun sebenarnya dalam prakteknya memang nggak banyak guru yang akhirnya menggunakan proses interaktif ini ya, karena memang sementara terutama para pengguna baru lebih banyak menggunakan quiz, tapi Bapak Ibu bisa coba. Nah, ini coba kita tebak-tebakan. Coba kita tebak-tebakan sekali ya. Yang join cuma 4, lessennya cuma satu aja boleh itu, kita nggak apa-apa. Coba kita mainkan. Nah, jadi apa sih bedanya proses interaktif quiz sama PowerPoint atau Canva gitu ya? Karena di sini kita ada pertanyaannya. Jadi ketika kita presentasi, di sela-selanya kita bisa ada pertanyaan. Gitu. Dan ini pun nanti hasilnya juga ada laporannya Bapak Ibu. Oke, 3 lainnya ada menjawab. Ini ada nih ya. Contoh di sini saya bisa lihat nih, ada Bu Heni kayaknya, terus Bu Lili sama Pak Imron. Aku jawab. Oke. Itu aja Bapak Ibu terkait QGIS ya. Nanti selebihnya tentu akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Toha maupun Bu Zaituni ya. Nah, saya harap dengan pelatihan ini nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya sampai akhir, kemudian juga bisa mendapatkan sertifikat, kemudian uji coba akun super. Oh ya, Bapak Ibu juga bisa dapetin akun super lewat referral ya. Mungkin nanti Bu Zaituni atau Pak Toha kalau ada waktu buat jelasin referral juga bisa. Ada banyak cara Pak untuk dapetin akun super. Dan semoga nanti kuis bisa membantu Bapak Ibu untuk pembelajaran. Nah, kalau ada nanti kendala, masukan gitu ya, jadi sampaikan ke Pak Toha atau Bu Zaituni, nanti juga bisa sampaikan saya, supaya kedepannya kuis bisa jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya, Pak Toha, Bu Zaituni. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan boleh. Kalau nggak ada bisa langsung Bu Zaituni sama Pak Toha. Silakan, Bang Anda. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, mumpung ini Pak Mas Sumarnya masih bersama kita. Silakan Bapak Ibu. Bu Endang, silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan saya ada hampir setengah jam ini ya. Maaf, apakah tadi Mana? Nggak jelas. sekarang Bu, suara saya bisa terdengar nggak ya? Sudah Bu. Silakan Bu Endang. Sekali. Ini tadi kan saya masuk Meet terlambat. Maunya saya ingin tanya, apa tadi di awal sudah disampaikan cara download QGIS di laptop maupun di HP gitu? Jadi quiz itu ada di HP. Cuman buat guru kami saranin Bapak Ibu pakai laptop aja supaya fitur-fiturnya lebih tereksplor. Nah, cuma kalau Ibu nggak punya laptop,
bisa coba nanti ngikutin load HP meskipun nanti layarnya agak beda. Gitu ya. Ibu ada laptop? Ya, maksud saya, apakah tadi sudah diajari cara mendownloadnya gitu, apa belum gitu? Iya, saya nggak ngajarin downloadnya karena memang untuk guru sebaiknya jangan pakai aplikasi yang ada di HP, Bu. Mendingan pakai, kalau Ibu ada laptop, pakai laptop aja. Oh, kayak gitu. Gitu. Jadi, Oh iya, terima kasih. nanti kalau Ibu udah terbiasa pakai quizzes yang di laptop gitu ya, nanti kalau Ibu mau coba sendiri yang pakai HP, biasanya akan jauh lebih mudah kok. Karena dia di HP itu tombolnya lebih sedikit. Kalaupun Ibu mau pakai HP, lebih baik Ibu tetap pakai Google Chrome, kemudian buka quiz.com dibandingkan pakai aplikasinya. Karena aplikasi itu lebih buat siswa. Gitu. Bisa sih yang aplikasinya itu buat guru, cuman tampilannya malah agak jauh lebih beda. Jadi kalaupun Ibu pakai HP, nanti buka Google Chrome, buka browser ya, buka internet, terus buka quiz.com aja. Supaya tampilannya, pilihannya nggak terlalu beda dengan yang di laptop. Gitu, Bu. Iya, terima kasih. Sepertinya itu saja yang ditanyakan. Iya, jawabannya cukup. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Oke, cukup. Yang lain mungkin? Ada lagi? Satu lagi, kalau ada. Sudah tidak ada, Bu? Tidak ada. Bapak? Tidak ada, Mas. Oke, Coba makasih dilanjut. Bapak Ibu semuanya. Semangat semuanya buat pelatihannya, dan semangat juga terutama buat Pak Toha sama Bu Zaituni ya. Semoga pelatihannya lancar sampai akhir, sampai membimbing semua kita untuk menggunakan quizzes bahkan setelah pelatihan. Amin. Terima kasih Mas Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Umar yang telah memberikan gambaran bagaimana kuis itu sangat menarik sekali untuk kita pakai sebagai asesmen dalam asesmen berdiferensiasi yang sekarang lagi booming ya Bapak Ibu. Setahun terakhir ini ketika IKM ini dimulai, muncullah yang namanya asesmen berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, saya ke Pak Toha. Pak Toha. Halo, siap Bu. Ya. Apa sih Pak Toha asesmen berdiferensiasi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya off kamera Bu, berat Bu. Monggo Pak, monggo. Ya. Ini ada master saya Pak Cornel, wah luar biasa malam hari ini. Salam Pak Master. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kegiatan malam hari ini. Ya, di sini kita tidak menggurui ya, kami berdua dengan Bu Zaituni tidak menggurui Bapak Ibu semua, tidak mengajari Bapak Ibu semua, kita berbagi dalam wawasan wisis. Sehingga mohon maaf bila nanti dalam penyampaian kami berdua mungkin ya ada sedikit kekurangan atau apa, nanti langsung saja di sini karena ada Pak Purba, ini beliau adalah master trainer dari Google, nanti bisa mengingatkan kami. Ya, baik Bapak Ibu semua ya. Sebenarnya materi tadi sudah disampaikan oleh Mas Umar ya. Dalam pembuatan kuis ya, di kuis itu ada dua jenis, listen pelajaran dan kuis. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Zaituni tadi, sekarang gencar-gencarnya IKM ya benar. Kuisis bisa enggak dibuat seperti itu? Sangat-sangat bisa Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat bisa. Karena di situ kalau listen pelajaran pun kita tinggal copy. Tinggal teleport yang disampaikan oleh Mas Umar tadi. Bagaimana caranya? Ya, nanti insya Allah akan kami praktekkan semua. Ya, nah, jadi sekali lagi di sini kami akan memulai dari awal ya, bagaimana
cara yang ditanyakan Bu Endang tadi, mendaftar di atau membuat akun, ya, kemudian sampai praktek, dan tugas yang diberikan Bu Yaituni cukup mudah, ya, ada 3. Nah, satu adalah upload Twibbon kemarin Bapak Ibu. Nah, kemarin Bapak Ibu dikasih link Twibbon. Nah, itu nanti diupload di kantong tugas. Yang kedua adalah membuat pelajaran atau lesson. Ibu, Bapak atau peserta disuruh mengirim linknya. Nah, lalu yang ketiga praktek memainkan kuis ini. Yang tadi disampaikan oleh Mas Umar pada kolom analisis yang Excel-nya. Ya, mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang ditampilkan Mas Umar sama persis dengan yang saya tampilkan Bapak Ibu. Tidak masalah, ya. Guru memang sekarang berat ya, membuat RPP, melaksanakan pelajaran, kemudian dan lain-lain. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru kalau menggunakan platform Quizizz itu agak ringan Bapak Ibu. Karena tadi kita bisa mengambil materi, kita bisa mengambil tugas, atau mengambil ulangan dari sini. Ingat, karena ada 2 akun, Bapak Ibu bisanya mengambil ya yang setara, artinya kalau basic dengan basic. Kalau sudah super ya bebas, bisa mengambil dari manapun. Nah, pertama-tama Bapak Ibu masuk di quiz.com, ya. Nah, enaknya Quizizz ini bisa dipakai melalui HP, kemudian komputer, baik itu PC maupun laptop, ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Umar, saran kami dari tim Quizizz untuk guru sekali lagi disarankan menggunakan PC atau laptop karena tampilannya lebih luas. Nah, ya, Bapak Ibu pertama-tama kunjungi ini Bapak Ibu di Google, ya, tulis saja Bapak Ibu quizizz.com, ya, ini yang ditanyakan Bu Endang tadi. Baik menggunakan HP, menggunakan komputer sama, tidak usah download di Play Store. Nah, tidak usah download di Play Store. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan disuguhkan menu seperti ini. Ya. Bapak Ibu bila mana login menggunakan yang Google, ya. Saya ulangi karena ada beberapa cara. Bapak Ibu bila mana menggunakan Google, klik saja menggunakan akun Google, ya, ini diulang, ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 2 cara, bisa langsung Google, bisa menulis manual. Nah, ini yang perlu diingat Bapak Ibu, setelah membuat atau masuk menggunakan akun, menulis akun, ingat Bapak Ibu milih teacher atau guru, nanti akan diulang ini. Ya. Setelah nanti akan saya praktek setelah ini, berikutnya di sini nanti kita akan diarahkan untuk 3 pilihan Bapak Ibu. Nah, sebagai guru atau sebagai siswa. Bapak Ibu pilih sebagai guru. Jangan pilih sebagai siswa. Karena kalau sebagai siswa, otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengontrol, tidak bisa membuat kuis yang akan diberikan kepada siswa. Oke.
sangat simpel dan sangat mudah. Bagaimana nanti akan kami praktekkan. Nah, di sini yang saya ceritakan, kita akan lebih mudah dalam membuat kuis. Kita tidak usah menulis, membuat, selama kita cari ya teleport, kita bisa menggunakan kuis itu. Dengan catatan ingat, sesuaikan dengan materi dan pelajaran yang ada di sekolah kita. Karena belum tentu sama-sama tingkatannya itu sama dengan pelajaran yang ada di sekolah kita. Karena buku yang dipakai di sini mungkin berbeda-beda dari penerbitnya. Sehingga harus disesuaikan dengan yang ada di sekolah kita. Teleport ini bisa kita langsung ambil semua kuisnya atau bisa kita pilih satu persatu. Nah, atau yang kedua, cara yang kedua, kita bisa membuat sendiri. Ini lebih tepat, lebih pas bila mana kita gunakan kepada siswa kita. Ya, optionnya banyak sekali Bapak Ibu. Di situ nanti bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan dan lain-lain. Ya, nanti akan insya Allah akan saya praktekkan secara sederhana. Ya, ini saya skip saja. Oke. Nah, setelah membuat kuis, Bapak Ibu dapat melaksanakan atau menjalankan kuis ini secara live seperti ini nanti tampilannya, atau secara pekerjaan rumah. Namun perbedaannya akun basic dan akun super, kalau PR akun basic hanya 14 hari. Ingat, kalau PR masa aktifnya link tersebut 14 hari. Kalau akun super unlimited Bapak Ibu. Makanya tadi Mas Umar sudah bilang akun super dapat diperoleh beberapa cara. Yang satu beli 1 tahun 300.000, yang satu lewat school district. School district itu bila mana satu sekolahan menggunakan kuisi semua Bapak Ibu, gurunya. Kemudian lewat kode referral yang nanti akan digunakan atau dipraktekkan oleh Bu Yaituni. Nah, itu bisa melihat cara permainan kuis secara live atau secara langsung. Kalau yang PR tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Nah, di langsung pun, di live pun kita bisa mengontrol. Ya, bisa mengontrol artinya ada dua cara, secara klasik dan secara kecepatan guru. Ya. Nah, kita juga bisa mengadopsi gambar, video, kemudian audio. Namun sekali lagi perbedaan super dan basic masih melekat Bapak Ibu. Masih melekat. Artinya bila mana nanti Bapak Ibu masih basic, membuat materi atau membuat kuis yang menggunakan super, tentunya tidak bisa menyisipkan video, gambar, ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Kita juga bisa mengimpor materi kita dari PowerPoint yang sangat-sangat familiar dengan kita. Dari Padlet, kemudian dari Canva juga sangat familiar buat kita. Kemudian dari Google Slide yang sudah familiar. Ya, kemudian dari Woodwall dan dari Wikipedia. Nah, jadi materi atau apapun kita bisa impor dari sini. Kalau dari Excel memang sementara belum bisa Bapak Ibu. Soalnya dari Doc, dari Excel, dari Sheet kita belum bisa mengintegrasikan dengan ini. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikatakan report. Nanti
Yang diminta Bu Yaituni adalah yang ini, berbentuk Excel. Jadi kita bisa mengunduh ya, bisa mengunduh versi webnya seperti ini secara langsung. Jadi bisa menganalisis jawaban yang salah, jawab siapa yang benar. Kemudian, halo, telepon Bu. Pak. Mas, iki aku kok speakernya nggak kedengeran, kenapa Mas? Halo. Sudah Maka Pak, saya- lanjut Pak. Oh lanjut, oke. Ya, nah saya ulangi, versi web kita bisa melihat secara langsung. Web itu tampilan saat kita di aplikasinya. Kemudian ini cara kita unduh Excel, sudah ada nilainya, sudah ada diagnostisnya, dan ini secara PDF. Nah, nanti yang diminta Bu Yaituni adalah yang secara Excel. Ya. Bapak Ibu minimal dimainkan 2 atau 5 orang. Nah, itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang secara web tadi sudah saya singgung, laporan secara web. Kemudian yang ini secara Excel. Jadi inilah nanti yang di screenshot diberikan ke Bu Yaituni sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah praktek dan menggunakan. Nah, kemudian yang berikutnya download secara PDF. Ya, ini sangat mudah. Oke. Quizzes juga dapat terintegrasi dengan LMS Bapak Ibu. Bisa dengan GCR, dengan Canvas, dan dengan Schoology. Nah, ini juga sangat familiar buat kita semua. Tentunya tidak asing dengan Google Classroom. Dengan catatan, email yang dipakai membuat Google Classroom juga harus sama dengan yang dibuat membuat akun Quizzes. Demikian pula yang lain. Ya. Berbeda kita bila akun Quizzesnya menggunakan gmail.com, kemudian Classroomnya menggunakan Belajar ID. Nah, itu agak kesulitan. Ya. Ingat itu Bapak Ibu. Kalau yang Quizzesnya menggunakan quizzes.com, ya GCR-nya menggunakan quizzes.com. Demikian pula bila mana Quizzesnya menggunakan akun Belajar ID, ya Classroom-nya menggunakan akun Belajar ID. Ya. Bisa Pak, Quizzes menggunakan akun Belajar ID. Bisa. Ini saya menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nge-lag. Ya. Setelah itu Bapak Ibu, ya. Ini sedikit perbedaan ya. Question has image. Bentar, ada nge-lag. Nah, saya ulangi. Nah, berikut adalah sedikit perbedaan Bapak Ibu antara akun basic dan akun super. Akun basic sama-sama unlimited, tidak ada kedaluarsane. Begitu Bapak Ibu membuat akun, bisa dipakai selamanya, selama digunakan. Kemudian partisipasi, kalau akun basic hanya 100 siswa atau partisipan. Kemudian yang akun super bisa 500. Bayangkan ya, kalau kita di SD Pak Purba, itu paling ya di bawah 300 untuk SD standar. Nah, itu bisa kita gunakan untuk satu sekolahan. Ya. Kemudian masa aktifnya ini 2 minggu. Tadi saya katakan untuk PR. Link yang dipakai itu bisa diakses selama 2 minggu. Kemudian untuk yang super selamanya. Nah, ini hanya sedikit gambaran ya Bapak Ibu tentang Quizzes. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan bagaimana cara membuat akun. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah tampil ya Ibu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang Ditanyakan ingin kalau bertanya. tanyakan dulu.
Sebelum saya lanjutkan ke pembuatan akun, Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. baik. Kalau tidak akan saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pertama-tama tentunya kita harus menyiapkan komputer. Ya. Kita harus menyiapkan komputer, lalu kita tulis quizzes.com. Ingat, Z-nya belakang 2. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita klik login. Kalau yang ini, bila mana kita tanpa login ya atau sign up dengan menggunakan kode Bapak Ibu. Ya. Kita membuat kuis baik itu langsung maupun PR, kemudian kodenya kita berikan kepada siswa. Siswa tanpa membuat akun pun dengan mengenter kode bisa login Bapak Ibu. Dengan menulis, nanti menulis siswanya, nama siswa. Nah, sekarang kita klik login. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bila mana kita sudah klik itu, nanti akan kita diarahkan. Loginnya menggunakan apa? Ya. Bisa Google, yang punya akun Google, tadi saya katakan, bisa Microsoft. Baik yang sudah menggunakan Google yang sudah punya akun atau belum. Baik langsung bisa lewat Google. Demikian pula Microsoft. Baik yang sudah punya akun Quizzes maupun belum. Nah, di sini akan saya tunjukkan lewat akun yang lain. Mohon izin sudah saya siapkan. Ya. Tulis saja email Bapak Ibu semua. Tulis email Bapak Ibu semua, kemudian tuliskan di situ. Kok malah nggak ada, ini di mana sih? Oke, saya siapkan ini. Ya, email saya sudah siap. Kemudian saya copy. Saya kembali ke sini Bapak Ibu. Kita tulis ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ingat, password mohon untuk ditulis yang rapi atau di tempat yang Bapak Ibu ingat. Kalau saya biasa di Notepad atau di Google Doc atau di email ya. Nah, kemudian kita paste ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita klik daftar. Daftar menggunakan ponselku tadi kok nggak mau ya. Sebentar, nah, di sini email. Oke, pertama saya ulangi ya. Pertama kita dari awal ternyata harus kita klik daftar dulu. Tampilan seperti ini kita klik daftar Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita klik menggunakan email. Di sini menggunakan HP juga bisa Bapak Ibu. Lalu kita menggunakan email. Nah, kita klik menggunakan email yang tadi sudah saya siapkan ya. Saya pakai akun yang seperti ini. Kemudian kita kalau tercentrang Bapak Ibu, artinya email tersebut aktif. Selama tidak tercentrang, tidak akan aktif. Kemudian kita klik berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau masih menggunakan sekarang masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu harus pilih sekul atau sekolahan. Jangan pilih perusahaan atau keperluan pribadi. Karena kuis ini juga bisa digunakan untuk perusahaan atau pribadi Bapak Ibu. Ya, kita klik sekolah. Tadi saya katakan setelah klik sekolah, Bapak Ibu jangan pilih selain guru. Ya, kita klik guru.
Jangan mahasiswa atau seorang administrator. Kita klik guru. Nah, di sini judul ini sebutan menggunakan bahasa Inggris. Kalau laki-laki ya bisa menggunakan Mr. Untuk perempuan bisa Mrs. dan Mr. Reses ini. Boleh diisi, boleh tidak Bapak Ibu yang ini. Ya. Kemudian setelah itu kita disuruh menulis nama kita Bapak Ibu. Ya. Menulis nama kita. Nama depan seperti biasa. Tidak ada kendala ini. Ya, bila mana nama kita hanya satu kata, bisa kita kasih gelar Bapak Ibu. Bila tidak, ya kita lanjutkan seperti nama saya 2. Otomatis seperti ini. Kemudian kalau mohon maaf seperti Bu Yaituni, ya seperti ini kita buat Yaituni. Kemudian di sini kita kasih gelar, koma, kemudian SPD. Seperti ini. Kalau nama kita hanya satu kata. Tapi kalau nama kita 2 kata seperti nama saya, ya kita klik seperti ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita disuruh menulis sandi Bapak Ibu atau password ya. Jadi sudah saya siapkan juga. Ya, kita paste. Kalau lemah usahakan diganti Bapak Ibu. Kalau sedang cukup boleh lanjut, lemah pun boleh lanjut. Namun rawan untuk dimasukin oleh orang lain. Ya, usahakan sini yang kuat. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah bisa memiliki akun. Ya. Mudahnya membuat akun Quizizz Bapak Ibu. Ini adalah profil kita, ya. Profil kita. Nah, ini adalah dashboard kita. Saya karena akun baru belum memiliki koleksi apapun. Kemudian ini adalah tempat mengganti foto kita. Nah, kita ganti fotonya. Caranya kita ambil klik yang tanda kamera, kita ambil dari komputer yang kita miliki Bapak Ibu. Saya punya enggak ya? Nah, ini. Ya, tunggu sebentar. Nah, nanti akan tertampil di sini Bapak Ibu, foto profil kita seperti ini. Nah, bagaimana cara mengedit, menulisi dan lain-lain? Ya, kita klik edit profil dan seterusnya. Ya, ingat pastikan di sini teacher Bapak Ibu. Ya, pastikan di sini teacher. Nah, setelah itu kita edit, kita mengajar kelas berapa? Kalau saya PJOK, saya kelas 1 sampai kelas 6. Ya. TH itu ya menurut saya sih tahun ini. KG ini TK, 7 ini untuk SMP, 8 SMP, 9 SMP, dan 12, 11, 10 itu SMA. Kemudian kita simpan Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada perbedaan mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mengedit mata pelajaran silakan diedit lagi. Ya. Nah, berikutnya cara membuat kuis tadi. Di sini ada 2 cara. Ya. Ada pelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yaituni. Ya. Dan ada kuis. Kita membuat yang mana? Ya, seandainya pelajaran ya klik pelajaran, kita membuat kuis ya klik kuis. Kita klik kuis, setelah itu kita kasih nama Bapak Ibu. Judulnya apa? Ulangan 1 katakanlah.
Ya. Kemudian kita klik mata pelajaran seperti yang ada di sini. Pak, mata pelajaran saya nggak ada, bagaimana? Kita klik lebih. Seandainya pun tidak ada, kita klik other. Seandainya pun tidak ada, kita klik other. Ya, kebetulan mata pelajaran saya ada physical education. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah ada petunjuk-petunjuknya Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini cara membuat kuis. Kita tunggu sebentar. Ya. Nah, ada beberapa pilihan. Ingat, karena akun saya akun basic, jangan menggunakan yang tanda petir. Ini khusus untuk super. Tadi saya katakan, ada beberapa fitur yang tidak bisa kita miliki atau kita buat. Ya, kalau pilihan ganda bisa, isian singkat bisa, mengupload gambar, ambil gambar bisa, IC juga bisa, kemudian survei bisa, dan slide bisa. Yang tidak bisa adalah susun ulang. Susun ulang itu kalau di ujian itu drag and drop itu Pak Purba. Ya, menjodohkan itu susun ulang. Nah, menjodohkan juga tidak bisa. Kemudian jawaban menggunakan video juga tidak bisa. Jawaban menggunakan audio juga tidak bisa. Ini yang akun basic Bapak Ibu. Ya. Nah, kita juga bisa mengupload soal dari Excel Bapak Ibu ternyata. Sekarang diperbarui. Tinggal klik, siapkan soalnya dulu dari Excel, kemudian kita klik seperti ini, ya, kita klik seperti ini, kita disuruh mengambil ya yang dari Excel, ya. Nah, dari mana soalnya? Kita klik saja Excelnya, kemudian seperti ini. Sebentar saya contohkan. Namun tidak bisa karena ini tidak soal Bapak Ibu, ya. Saya tidak siap soal. Nah, seperti ini terjadi masalah karena ini tidak soal. Nah, kalau sudah nanti di sini import. Muncul tulisan import. Kalau itu berbentuk soal. Nah, saya close kembali. Nah, berikutnya Bapak Ibu cara mencari soal teleport. Ya, Bapak Ibu klik di sini. Ya, klik di sini, dicari ini Bapak Ibu. Saya coba materi ulangan P5. Kemudian kita cari. Bila ada, akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul di sini. Bila tidak ada ya tidak akan muncul. Ya. Cari keywordnya. Nah, ini muncul Bapak Ibu. Ya. Pembelajaran P5, Majas P5, latihan soal P5, sesuaikan dengan kelas kita. P5 kuis, ya. Ini untuk kelas berapa ini? Ya. Kemudian sumatif, P5 sumatif, ulangan tema 8. Tinggal kita katakanlah yang ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat soalnya di sebelah sini Bapak Ibu. Kalau memang ini sesuai dengan soal yang saya jelaskan tadi, dengan pelajaran atau materi yang kita miliki, ya, tambahkan semuanya. Tapi bila kita pengen satu persatu ya kita edit, klik seperti ini sesuai dengan nomor soalnya. Saya coba semuanya saja. Ingat, yang tanda super seperti ini tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita masih basic. Ya. Kita klik tambahkan 10 pertanyaan. Tunggu sebentar, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Setelah di sini di layar yang abu-abu ini akan muncul, kita close yang ini. Nah,
ini sudah menjadi milik kita Bapak Ibu soal ini. Ya, ada 10 pertanyaan. Kita lihat ke atas. Oh, sudah ada 10 pertanyaan. Ya. Nah, seandainya kepengen mengganti jawaban, Bapak Ibu tinggal edit. Mudahnya dengan kuisis. Ya. Ini bila kita mainkan dengan siswa akan sangat-sangat suka Bapak Ibu. Saya percaya sekarang sekolahan hampir semua memiliki komputer lebih dari 5. Dan itu bisa kita gunakan satu kelompok. Masing-masing satu. Saya percaya rata-rata punya. Ya. Nah, untuk bisa memainkan, sekali lagi, ini sering terjadi Bapak Ibu. Sering terjadi. Ya. Belum dijadikan atau belum disimpan, ini kita sudah kembali ke menu. Ya. Kalau ini kita simpan sih otomatis akan bisa tersimpan di sini. Namun kalau di sini masih draft, nah ini masih konsep Bapak Ibu. Belum bisa kita gunakan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Selesaikan kuis. Ya, selesaikan kuis, kita akan diarahkan kembali ke soal kita tadi. Baru nanti akan kita mainkan. Kita menyelesaikannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, di sini kita kasih gambar. Ya, kita kasih gambar. Bisa upload dari komputer, bisa menelusuri dari internet. Ya, kita cari kuri atau pelajar, tuturi sajalah yang mudah. Tuturi Handayani. Nah, kita search. Ya. Kalau ada akan muncul Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau ada akan muncul, kalau tidak ada tidak akan muncul. Kemudian kita klik salah satu gambarnya. Nah, ini agak lemot, nggak tahu. Kita batalkan saja, ya. Coba saya ulangi. Mungkin sinyal atau apa ini ya. Oke, saya kasih bola saja lah. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, berarti kalau basic belum bisa upload. Kita ambil dari gambar kita yang kita miliki di komputer Bapak Ibu. Kita ambil yang ini contoh, ya. Kemudian kita buka, nanti akan tertera di sini Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Nah, kita bisa crop. Nah, sesuaikan besar kecilnya. Kalau sudah crop dan simpan. Ya. Nah, seperti ini. Setelah itu nanti akan kita diarahkan kuis ini digunakan untuk kelas berapa. Nah, kemudian bahasanya jangan lupa ya, kita menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kita menggunakan Indonesia. Pilih kelas ini Bapak Ibu. Sesuai kelas kita ya. Karena P5 ini adanya di kelas 4 dan apa namanya? 4 dan 1 kita pilih yang kelas 1, kelas 4, sorry. Yang kelas 4. Otomatis di sini akan 4 dan 4. Kalau kelas 7 ya kelas 7, kelas 10, kelas 10. Nah, kemudian kita bisa menggunakan pilihan publik atau tidak, atau privat. Kalau privat hanya untuk super Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau privat hanya untuk super. Tetap kita menggunakan yang publik. Kemudian kita simpan. Tidak usah khawatir Pak, perbeda apa namanya, nanti kalau pengen super ikuti nanti Bu Zaituni untuk membuat kode referral biar Bapak Ibu mendapat akun super 1 bulan, kemudian
bila mana Bapak Ibu lulus juga akan mendapat akun Super 1 bulan, jadi mendapat 2 bulan. Setelah ini kita klik simpan Bapak Ibu. Kembali ke sini sebentar. Sudah simpan. Nah ini sudah kita bisa mainkan Bapak Ibu. Sudah bisa kita mainkan. Ada 2 cara, main secara langsung dan pekerjaan rumah. Bagaimana cara main secara langsung? Kita klik ini Bapak Ibu. Ya, ada 2 cara, klasik dan kecepatan umum. Klasik itu manual, bila mana kita share link atau kode, semua peserta bisa langsung klik. Kemudian kita klik mulai. Ya. Kemudian kalau kecepatan guru, kita bisa mengatur waktunya, mengatur siswa yang akan mengerjakan tugas, mengerjakan kuis maksudnya atau tidak. Ya. Nah, bila kita klik Bapak Ibu, di sini ada beberapa tingkatan. Ada tim itu kelompok, klasik dan ujian, tergantung kita Bapak Ibu. Tergantung kita. Dan soal ini juga bisa disematkan di classroom tadi saya katakan. Kemudian di psikologi dan kanvas. Tinggal klik saja kalau memang punya. Kalau belum, buat kelas dulu. Ya. Nah, di bagian bawah kita sebenarnya bisa membatasi siswa menjawab hanya 1 kali Bapak Ibu. Namun bila kita batasi ini, peserta harus login, harus membuat akun, menulis email dan lain-lain. Kalau untuk siswa SD agak ribet, usahakan yang default saja. Boleh dibatasi, boleh. Tapi tadi saat kita login, siswa akan disuruh menulis email dan lain-lain. Kemudian kita bisa menunjukkan jawaban yang salah dan benar atau kita bisa menonaktifkan, mematikan. Ya, tapi kalau di kuisis rata-rata tampilannya seperti ini. Kunci jawabannya pengen tidak ditampilkan, kita matikan saja Bapak Ibu. Sehingga dia tidak tahu jawaban yang benar mana. Ini kalau kelas 4, 5, 6, begitu jawab salah bisa mengulang lagi Bapak Ibu. Karena di sini dibatasi. Namun kita bisa mengontrol lewat yang namanya tadi bentuk Excel-nya. Ya. Toha mengerjakan berapa kali? Nah, kita bisa mengambil keputusan diambil yang pertama. Seperti itu. Tapi kalau anak SMP, SMA, wah, gurunya kadang sudah dikelabui. Ya. Nah, ini sekali lagi bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Karena ini setelan standar, saya normalkan saja. Pertanyaan penebusan bisa dimatikan, bisa diaktifkan. Namun saran saya di sini biar tetap Bapak Ibu. Ya. Biarkan saja. Meme bisa ini bentuknya bisa kita pilih, monggo terserah Bapak Ibu semua. Kalau saya random, sudah apa adanya, lalu kita lanjutkan. Ya, tunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, bila mana kita sudah mengarah ke sini ingat untuk memulai nanti ada tulisan mulai. Selama belum ada tulisan mulai, jangan dimulai ya Bapak Ibu. Jangan dimulai. Ya. Nah, ini tergantung kecepatan internet kita. Nah, ini secara live atau langsung di hari itu kita bisa mengontrol tampilannya ya seperti tadi Bapak Ibu. Bila kita kita secara langsung tampilannya seperti ini. Bentar, saya kembali ke sini. Tampilan secara langsung. Nah, seperti ini.
Ya. Tampilan secara langsung nanti akan muncul ini Bapak Ibu. Siapa-siapa yang sudah mengerjakan atau yang sudah siap ada namanya. Saya coba ke sini. Sudah siapkah? Nge-lag ternyata Bapak Ibu. Coba saya ulangi lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Bila sudah Bapak Ibu sudah ada peserta, bila ada peserta itu akan muncul seperti ini gambar di sini Bapak Ibu. Siapa-siapa namanya akan muncul di sini. Ya. Kemudian baru kita klik mulai. Ini bila klasik. Bila kecepatan guru juga nanti akan ada petunjuk yang lain. Ya. Link ini bisa kita berikan ke WA, bisa kita berikan ke yang lain, email. Ini adalah kode saat mengerjakan kuis tadi. Setelah itu anak ditulis namanya, kemudian klik mulai. Setelah klik mulai, nanti akan muncul di sini. Nama-namanya, bila mana dipandang sudah masuk semua, sudah gabung semua, kita klik mulai. Setelah selesai Bapak Ibu, jangan lupa klik akhiri. Ya, klik akhiri. Di sini ada tulisan, Anda ingin mengakhiri kuis ini? Ya. Nah, nanti akan kembali ke menu awal. Ya, akan ke menu awal. Ini cara mengerjakan secara live. Bagaimana secara PR? Kita klik ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita setel tanggal yang tanggal yang akan digunakan berapa di bulan apa. Ya. Kita klik tanggalnya. Nanti akan muncul. Nah, di sini hanya tertera 2 minggu Bapak Ibu. Ya. Kemudian waktunya terakhir kapan? Usahakan kalau klik di sini ya setelah hari ini. Selesainya minimal 3 sampai 4 hari. Ya, kita klik tanggal 31 katakanlah, waktunya terakhir jam berapa? Nah, waktunya terakhir jam berapa? Jam 5 pagi. Kita klik jam 5 pagi. Ya. Ih, kok sulit. Nah, jam 5 pagi tadi. Atau jam 6. Nah, kemudian kita pilih waktunya jam 6 lewat berapa atau jam 6.00. Nah, di sini AM atau PM. AM itu jam 12. Jam 24 sampai jam 12 siang. Kalau nggak salah, mohon nanti diingatkan. Kalau PM jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, itu ya. Setelah itu kita tugaskan. Nah, nanti akan muncul link yang sama seperti tadi Bapak Ibu. Muncul link yang sama seperti yang Bapak Ibu lihat di awal tadi. Nah, link ini Bapak Ibu yang akan dibagikan ke siswa. Ya, atau kode ini yang akan dibagikan ke siswa. Nah, di sini ya, link ini yang akan dibagikan ke siswa. Nah, bagaimana Pak untuk mengetahui atau cara mendownload hasil ulangan yang sudah kita siswa kerjakan? Ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Caranya adalah diklik kuisku. Ya. Di hasil. Di hasil Bapak Ibu. Ya. Di hasil nanti akan tertera di sini Bapak Ibu. Akan tertera banyak sekali. Bila mana akan kita ambil bentuk Excel-nya. Nah, di sini banyak sekali yang sudah mengerjakan. Contoh kuis ini. Ya. Nah,
Cara mengambil Excel-nya, ingat yang ditugaskan Bu Yaituni nanti di sini Bapak Ibu. Ya, ini adalah yang dikatakan secara web tadi Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat ya, nilainya Sela berapa. Nah, dia mengerjakan berapa kali. Di sini akan tertera Bapak Ibu. Ya, berapa kali dia akan mencoba. Karena ini saya pakai super, otomatis di sini ada simbolnya. Ya. Kita bisa menganalisa pertanyaan mana yang benar, pertanyaan mana yang salah. Nah, kemudian dashboard langsung. Nah, ini kita bisa melihat secara langsung live game tadi. Ya, ini bila kita secara web. Sedangkan yang berikutnya adalah unduh ini Bapak Ibu. Ini secara PDF, ini secara Excel. Tempatnya adalah di sini. Unduh, ya. Nanti akan tertera di sini Bapak Ibu. Bila mana tidak ada, ini bisa kita klik. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ya, bila mana sudah seperti ini berhenti, kita bisa buka. Ya, kita bisa buka bentuknya yang nanti akan di screenshot, yang akan dilampirkan ke form tugas. Ya, nah seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita sudah tinggal mengambil nilainya. Kesempatan mengerjakan berapa kali ada. Nah, sampai ke sana Bapak Ibu. Ya, sampai ke sana. Nah, di sini ada partisipan data ya. Item. Nah, di sini dan lain-lain, waktunya juga tertera, tanggalnya tertera ya. Kemudian time data, kapan dia mulai, kapan dia selesai. Nah, kemudian kuis detail dikerjakan oleh berapa orang ya, kemampuannya berapa persen rata-ratanya ini. Dan yang diminta Bu Yaituni adalah yang depan, yang overview ya. Ini di screenshot, jangan lupa nanti dikasih nama filenya Bapak Ibu semua. Baik, sampai di sini Bu Yaituni, apakah ada yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan minum, enggak apa-apa Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera, berat Bapak Ibu. Untuk menggunakan kode referral nanti akan disampaikan oleh Bu Yaituni di sini ya. Di sini sorry saya belum share screen. Ya. Bagaimana cara menggunakan kode referral biar Bapak Ibu mendapat akun super? Nah, nanti akan disampaikan selengkap-lengkapnya bagaimana cara membuat lesson atau pelajaran oleh Bu Yaituni. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu mulai merujuk, ini adalah menggunakan kode referral. Nah, ya, di sini nanti akan tertera kode referral kita. Setiap guru beda. Ingat, ini bisa menjadi super Bapak Ibu semua bila mana akunnya dari nol, artinya belum email tadi belum digunakan untuk membuat akun di Quizzes. Bisa diterima ya Bapak Ibu. Bila mana akunnya sudah pernah, walaupun masih basic, tidak akan berubah. Tapi kalau dimulai dari saya praktek tadi, insya Allah akan berubah menjadi super 1 bulan. Bapak Ibu semua juga bisa membagikan kode referral Bapak Ibu semua ke guru yang lain. Bila mana guru yang lain tadi berhasil, Bapak Ibu akan bertambah 1 bulan juga. Nah, inilah enaknya menjadi enaknya menggunakan Quizzes. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan. Ada yang bertanya, Pak.
Ya. di kolom chat Pak Eko. Supaya punya akun Kwisis Premium atau Super, gimana caranya Pak? Oke, terima kasih Pak Eko ya. Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, beli 1 tahun itu 300. Nanti bisa berhubungan dengan saya atau nanti saya berikan di chat linknya. Yang kedua, bisa lewat school district. School district itu seperti ini, Bapak Ibu mengimbaskan kepada teman satu sekolahan. Kemudian teman satu sekolahan tersebut menggunakan akun kuis semua. Ingat, dari nol ya Bapak Ibu. Email yang digunakan dari yang belum pernah membuat akun. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa lewat TOT, Trainer of Trainer. Lewat kode referral tadi. Nah, itu kalau lewat kode referral dapat akun super 1 bulan. Bila tidak menggunakan kode referral lewat school district tadi, kita bisa mendapat bisa 1 tahun. Kemudian yang kedua, bila mana kita membeli juga kita bisa mendapat 1 tahun akun super. Demikian Pak Eko dan Bu Yaituni. Terima kasih Pak Bobat. Siap. Bapak Ibu bisa mengklik link yang warna biru untuk bergabung dengan kode referral yang saya kirimkan lewat chat maupun grup WA. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Jaituni. Monggo Bu Jaituni. Terima kasih Pak Toha, sangat menarik sekali Pak Toha. Akun Kwisis ini untuk digunakan untuk asesmen berdiferensiasi. Seperti yang saya lakukan kemarin, Sabtu kemarin saya coba untuk menggunakan di sekolah saya. Mereka sangat antusias sekali dan berharap sekali bahwa ada seperti ini lagi. Jadi mereka bertanya, kapan Bu ada lagi seperti itu? Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan membuat lesson. Tadi sudah Pak Toha membuat akun. Bagaimana membuat akun sampai membuat kuisnya Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan dengan membuat lesson ya Bapak Ibu. Nah, sebelum lesson saya informasikan dulu Bapak Ibu fungsi dari Kwisis. Nah, ya. Yang pertama kita bisa bermain kuis interaktif, kemudian mencoba pembelajaran interaktif, dan dengan memanfaatkan fitur presentasi ini, guru tidak hanya dapat menyelenggarakan kuis seperti biasanya, namun juga dapat menambah slide atau presentasi sebagaimana yang ada di Google Slide maupun di Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Apa presentasi saya sudah kelihatan, Pak? Tidak kelihatan, Bu. Yang ini belum, Ibu. Di saya juga belum, Bu. Ya, Pak, saya ini. Ya, Pak, jalan ini. Saya off kamera aja, Pak ya. Jadi untuk membuat lesson Bapak Ibu, kita klik buat, kemudian kita pilih pelajaran, kemudian diberi nama pelajarannya apa, atau saya coba saja IKM Bapak Ibu, kemudian kita pilih mata pelajaran yang relevan dengan judulnya ini. Ya, asesmen ya.
Nah, saya coba untuk memberi judul nama pelajarannya dengan AKM. Saya pilih education saja karena di sini mungkin tidak ada Bapak Ibu literasi. Kemudian maka tampil seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Kemudian klik berikutnya, Bapak Ibu bisa memilih ini slide seperti ini slide-nya Bapak Ibu ya, macam-macam slide-nya. Saya pilih paling atas sendiri. Kemudian klik berikutnya Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah siap dengan slide-nya, Bapak Ibu bisa menggunakan atau mengimport dari Google Drive atau mengimport dari laptop Bapak Ibu. Nah, bisa apa? Langsung dari laptop, bisa juga dengan mengimport dari Google Drive Bapak Ibu. Nah, tampilannya Bapak Ibu. Sebentar Pak Ibu, saya kembali lagi ke Quizzes. Nah, tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Setelah kita membuat tadi ya Bapak Ibu, kita buat tadi bentar Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari lesson. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambah slide dengan mengklik di bawah tambah slide atau bisa mengimport langsung seperti tadi. Kalau slide terasa kurang materinya, kita bisa mengimportnya. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian jika kita ingin memberikan materi, kita tinggal klik huruf T ya. Kemudian akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Ada tambahkan judul, kemudian tambahkan teks, kemudian ada ini ya Bapak Ibu ya, peluru bernomor dan persamaan untuk matematika. Dan kemudian kalau kita menambahkan gambar, kemudian menambahkan video, audio, kalau untuk menambahkan video ini harus super Bapak Ibu. Kalau masih belum super tidak bisa. Bentuk. Nah, ini contoh-contoh bentuknya Bapak Ibu. Kemudian ingin menyisipkan tabel, tinggal kita tentukan jumlah baris dan jumlah kolomnya Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini setelah kita selesai membuat lessonnya, kita langsung menyimpan atau mereview dulu Bapak Ibu kalau pengen melihatnya hasil lesson kita. Nah, maka Bapak Ibu akan seperti tampilannya, dan kalau kita ingin mempresentasikan langsung, bisa langsung dengan mulai siaran langsung. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini harus ada yang join atau yang bergabung Bapak Ibu. Jadi kode ini yang nantinya kita berikan kepada siswa kita. Nah, kalau sudah ada yang bergabung baru kita bisa mulai. Kemudian kalau sudah kita presentasikan semua Pak Ibu,
kita bisa klik akhiri sesi. Di sini ada pilihan iya atau tidak Bapak Ibu ya untuk mengakhiri. Nah, sebetulnya Bapak Ibu untuk penampilan listen dan penampilan presentasi kuisis tadi hampir sama Bapak Ibu dengan yang dijelaskan Pak Toha. Cuman ini bedanya di sini materi Bapak Ibu. Selain kita bisa memberikan materi langsung Bapak Ibu, kita bisa menyisipkan soal dalam satu materi. Misalkan kita memberikan satu materi, kemudian setelah materi kita bisa menyisipkan sebuah soal, begitu Bapak Ibu. Nah, ini akan lebih menarik lagi buat siswa-siswa kita Bapak Ibu. Dari penjelasan saya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, cara listen dan kuis itu hampir sama cara pembuatannya. Perbedaannya kalau listen tadi yang dijelaskan Bu Zaituni terdiri dari materi-materi atau slide-slide yang lazimnya kita ketahui di PowerPoint atau di Google Slide. Itu saya menambahkan sedikit Bu Zaituni. Monggo Pak. Yeah. Silakan kalau memang ada yang tanya. Ini sebentar. Sangat benar, namun karena ada tamu, tidak apa-apa Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu kalau pengen bertanya, ya. Nah, mohon ditunjukkan Bu, karena nanti tugasnya adalah menge-share linknya. Oh, siap Pak. Monggo silakan Pak. Pak Kornel, wah selamat malam Pak Kornel, monggo. Pak, mau nanya tuh, coba Bu Zaituni kembali lagi dulu ke presentasinya yang barusan. Siap Pak. Enggak, karena saya agak mendengar kata listen itu, setahu saya listen itu mendengar gitu loh. Lesson. Pembelajaran maksudnya Pak, materi pembelajaran. Oh, lesson. Iya. Ya, lesson. Lesson. Oh, tak kirain. Ya, hanya itu aja sih yang saya konfirmasi, karena listen tadi ngomongnya. Listen itu mendengar gitu loh. Kalau lesson pelajaran. Mendengar listen Pak, listen. Lah, iya, makanya karena saya dengar tadi seperti itu. Listen katanya gitu. Kalau didengar orang atau pengertian pendengaran saya itu artinya mendengar gitu. Kok nggak ada soundnya? Itu yang saya pikir-pikir dari tadi. Ternyata lesson ya. Oh. Lesson Pak. Yo. Wis, aku paham. Kalau gitu berarti itu yang ditampilkan materi ya. Iya, betul Pak. Betul Pak. Oh, iya. Wis, itu aja yang agak membingungkan saya tadi. Itu aja. Bu Zaituni. Dalam Pak. Nah, silakan ditampilkan lagi Bu, karena link yang akan dibagi kirim ke tugas nanti kan linknya. Nah, seperti yang saya taruh di grup. Nah, bagaimana cara mengambil linknya? Biar dijelaskan Bu Zaituni. Link yang materi Bu. Teman-teman kan membuat materi nanti juga. Yang akan Bapak Ibu nantinya kumpulkan adalah Pak Toha, mohon maaf, satu lagi ada yang mau saya tanya, tadi kelupaan. Silakan Pak. Nih, ini Pak, kalau kita teleport dari soal punya orang misalnya, bisa nggak itu jadi milik kita gitu? Oh, sangat bisa Pak. Seperti tadi kan milik kita, milik saya semua Pak, 10-10-nya. Dan itu sah Pak, tidak pagliat. Ini juga ada Master Dewi Mona Lisa juga seorang super trainer seperti saya. Enggak, maksudnya kita ambilkan soal orang lain, itu bisa jadi milik kita apa gimana gitu loh? Iya, bisa Pak. Orang itu pun masih memiliki Pak. Oh gitu. Itu. Berarti yang kita rubah namanya doang, judulnya gitu? Iya, betul. Oh, iya. Tanya Pak, saya Pak. Silakan Pak Aji dulu. Ini Pak, itu saya kan pakai kuisis. Ya. Itu bagaimana ya supaya mendapatkan akunnya premium gratis gitu loh, gimana ya Nak? Wih. Tadi sudah saya jelaskan sedikit dengan Pak Eko tadi. Ikut ini saja Pak. Nanti bila Bapak Ibu lulus akan mendapat akun 1 bulan super. Yang kedua,
bila Bapak Ibu mengerjakan referral yang di-share Bu Yaituni, dengan catatan Bapak Ibu dari nol, emailnya belum pernah digunakan untuk membuat akun Quizzes, itu Iya. akan mendapat akun Super 1. Ada yang sudah membuat, yang belum pernah dan sudah membuat akun, Bapak Ibu kita coba, kita buktikan. Silakan kode referensinya Bu Yaituni digunakan. Membuat soal 1 tambah 1 saja. Mudah. Terus dimainkan. Bu Yaituni biar membuat soal 1 sama 1 tambah 1 dimainkan. Bapak juga membuat 1 sama 1 plus 1. Dimainkan oleh Bu Yaituni dan Bu Yaituni memainkan punya Bapak, Bapak punya Bu Yaituni, sama-sama memainkan. Nanti menjadi super, Pak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa lewat school district tadi. Ya, school district itu bila mana satu sekolahan Bapak Ibu semua menggunakan akun Quizzes. Nanti dilaporkan ke tim, ya, karena nanti di pertanyaan di school district itu ada pertanyaan-pertanyaannya, dijawab saja, daftar lewat school district. Kemudian yang ketiga, bisa lewat berbayar, Pak. 300.000, sedari tidak ada 1.000, Pak. Ya. Nah, itu 1 tahun itu, Pak. 300.000. Nanti ada linknya. Kalau yang school district itu sampai rentang berapa, Pak? Itu durasinya? Kayaknya 1 tahun juga, Pak. Masa aktifnya 1 tahun ya? Ya, 1 tahun juga. Oh iya. Masih, Pak. Oke. Pak Samuel kayaknya tadi bertanya, silakan Pak Samuel. Oke, nggak ada Bu Yaituni? Ya, saya lanjutkan Pak ya. Monggo. Untuk yang dikumpulkan, Bapak Ibu saya share screen dulu. Nah, yang dikumpulkan itu link ininya Bapak Ibu. Link hasil Bapak Ibu membuat karya, membuat kuis atau membuat materi pembelajaran. Setelah itu maaf Bu, tidak itu Bu. Yang mana Pak? Oke, mohon izin share screen, stop Pak Bu. Ya. Bentar ya, yang karena tugasnya ada 3 Bapak Ibu. 1 upload to Ibon, ya. Kemudian yang kedua tadi hasil memainkan kuisnya berupa Excel, ya. Kemudian yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, ya. Bila mana kita membagikan linknya adalah lewat ini Bapak Ibu. Kita klik kuisku, ya. Di sini perbedaannya ada pelajaran, ada kuis. Pelajaran yang Bapak Ibu miliki yang buat, klik saja, ya. Nanti akan tertera seperti ini. Cara membagikannya ada 2, ya. Bisa di atas, ini di blok sampai mentok, ya, seperti ini. Ini secara manual. Kalau Pak Purba bilangnya secara manual, ya. Nah, kalau saya Pak Teiso biasanya nok kene, Pak. Biasanya di sini, ya. Atau yang kedua lewat ini. Nah, ini di copy juga bisa. Klik kanan caranya, kalau lewat sini salin atau copy. Ya. Kemudian yang kedua, bagikan di sini Bapak Ibu. Nah, klik copy link. Ya, di sini nanti di sini sudah tertera linknya yang akan dibagi ke kantong tugas. Itu Bu Yaituni.
saya kembalikan ke jenengan, monggo. Siapa? Jadi Bapak Ibu itu tugas-tugasnya yang bisa Bapak Ibu selesaikan, kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Dan acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang mau sharing dengan Pak Toha tentang mungkin ingin menjadi super atau bagaimana, silakan Bapak Ibu, atau ada kendala dengan kuisisnya, silakan Bapak Ibu. Oh iya, saya menambahkan bagi akunnya yang apa namanya, yang masih salah, masih student atau siswa, silakan tulis di grup nama Bapak Ibu semua dan email yang digunakan untuk mendaftar kuis tadi yang masih student atau siswa. Insya Allah 2-3 hari ke depan akan kami usahakan menjadi super. Menjadi guru. Menjadi guru tidak super. Super enak Pak. Ya. Silakan Bu Nailul. Halo Bu Nailul, mic-nya dibuka, enggak apa-apa Bu. Monggo. Silakan Bu Nailul. Bu Nailul Faizah, monggo. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya melihat paparan dari Pak Ahmad ya. Ya. Iya, untuk membuat akun kuisis. Barusan saya coba buat akun kuisis, boleh enggak? Tadi saya kok pakainya akun, kan saya belum pernah buat. Saya pakai akun belajar ID, ya. Terus untuk tugas yang saya baca di grup itu nanti di atas, sebentar saya buka dulu, ada tulisan pelajaran langsung, sebelahnya ada tugaskan. Itu saya klik di pelajaran langsung apa tugaskan ya Bapak? Kami masih awam banget ini untuk kuis. Cukup Bu. Terus sebentar, itu di atasnya pelajaran langsung juga ada bagikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bu Zaituni, saya jawab ya. Nah, nanti kalau kurang bisa menambahi Bu Gusti Dewi ya, karena beliau juga super ya. Untuk pembuatan akun bebas Bapak Ibu, saya katakan tadi menggunakan akun apapun, email apapun. Sekali lagi, belajar ID pun boleh. Terima kasih Pak. Nah, tidak apa-apa. Seperti punya saya adalah akun belajar email belajar ID Bapak Ibu. Nah, karena yang tadi saya mencoba menggunakan email yang lain sehingga saya membuat dari nol. Kemudian yang kedua, izin share screen. Link yang saya bagikan di grup tujuannya adalah memberikan materi tadi yang saya berikan ini. Ya. Bapak Ibu tidak usah mengerjakan, tidak usah mengutek-utek ini Bapak Ibu. Oh iya Pak. Nah, ya. Ini abaikan, ini adalah materi yang Bapak Ibu pelajari. Nah, mulai ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah ya. Nah, sudah itu ya. Nggih, Nah, Pak. Nggih. Karena kalau memang bisa jenengan, karena tidak saya kasih akses untuk mengedit, ya otomatis jenengan tidak bisa ambil. Oh, nggih. Ya. Karena ini kuis, tapi kalau jenengan ambil itu caranya di teleport Bu, tidak di sini. Oh. Nah, tidak diedit, tidak di tempat yang lain. Caranya di teleport tadi, dicari kemudian diambil. Seperti itu Bu. Ini abaikan nggih. Oh, nggih. Nah, itu nggih. Nah, sekarang Bapak Ibu akan kami jelaskan
sedikit menyinggung apa namanya, bagaimana cara mengumpulkan tugas. Bapak Ibu semua klik SID yang dikirimkan Bu Zaituni. Ya. Nah, lalu nanti Bapak Ibu ambil kantong tugas. Ya. Ambil kantong tugas. Ada. Nah, ada kantong tugas. Ibu yang ambil yang di situ. Nah, klik kantong tugas ya Pak. Klik kantong tugas. Ya. Nanti Ibu akan diarahkan ke pengumpulan tugas. Nah, seperti ini Bu. Ya. Ini nama Bapak Ibu semua. Boleh usahakan menggunakan gelar ya. Oh iya Pak. Nah, karena nanti berkaitan dengan sertifikat. Kemudian yang kedua, tugas Twibbon. Upload saja Bu. Ya, ini berarti tipenya di-upload ya. Iya. Twibbon yang Bapak Ibu buat, klik seperti itu, kemudian pilih file. Iya. Ya. Nah, ambil salah satu, kemudian open atau buka, nanti akan terupload, lalu kita upload. Tunggu sebentar, bila mana sudah tertera di form tadi, artinya sudah terupload. Jangan langsung dikirim Bu, kita lihat saja dulu, sudah betul enggak? Gambarnya ya Pak. Ya, kalau memang tidak betul, jangan diupload. Oh ini sudah betul, ini di close. Ya, bila mana salah ini di close saja Bu. Di close ya. Nah, lalu diulangi lagi. Iya. Caranya seperti tadi. Yang kedua SS akun Quizzes. Berarti tidak tadi Bu. Bu siapa namanya, Bu Zaituni. Ini akun ya. Kalau akun, nah kalau akun klik nama Bapak Ibu semua. Inilah akun. Ya. Ini di SS Bapak Ibu. Ya. Nah, ini di SS, kemudian nanti diupload di sini. Seperti tadi caranya. Nah, link materi kuisis tadi yang ada di sini. Screenshot ya. Tidak di screenshot Bu, yang ketiga Bu. Enggak, yang kedua tadi. Ya, yang kedua di screenshot. Yang ketiga, materi yang Bapak Ibu buat, ya. Nanti kan tampilannya seperti ini, milik Bapak Ibu sendiri. Klik bagikan tadi, klik copy link, ya. Kemudian kembali ke sini, kita paste di sini Bapak Ibu. Nah, inilah link yang dikirim. Klik bagikan, klik copy link. Ya. Yang copy linknya itu link yang apa ya? Yang khusus apa yang ini ya? Yang bentuknya seperti ini Bu. Yang tulisannya awalnya kan Bapak Ibu ambil di sini koleksi. Iya. Saya ulangi. Oke. Nah, di sini ada pelajaran. Oke. Di sini ada kuis. Oke. Nah, Ibu, Bapak ambil yang pelajaran. Oh, ambil yang pelajaran. Iya. Bisa yang dari atas ini. Oke. Nah, kita copy. Ya. Kemudian kita masuk tadi, kembali ke sini. Atau yang bagikan tadi. Tidak apa-apa Bu. Yang dari atas pun sama. Ya, kita coba buka kalau nggak percaya. Nah, ini dari atas pun sama. Di tab baru. Nah, kemudian kita enter, akan terbuka sama dengan tadi. Iya, yang linknya itu. Nah, itu yang tugas ketiga. Tugas kedua, SS profil. SS profil yang pertama yang pertama Twibbon ya Bu. Nah, Twibbon, untuk mencari profil, klik nama kita. Nah, di sini akan muncul profil kita. Cara memberi foto tadi sudah saya praktekkan, klik fotonya, kemudian klik, nanti akan diarahkan ke komputer kita, tempat menyimpan foto Bapak Ibu. Baru kita taruh di situ. Dengan sendirinya nanti foto akan tertampil di sini. Tadi saya nggak
berupa foto, tapi sudah langsung nge-link di itu akun Belajar ID fotonya. Iya, kalau pakai akun Belajar ID memang langsung, Bu. Kalau Iya, pakai Pak. yang Yahoo atau yang lain kan tidak. Oh, nggih, Nah, nggih. seperti yang punya saya ini, saya Nggih. punya akun sendiri, Bu. Yang Oh, ini Pak. punya dari akun apa namanya? Kuisis, sehingga harus upload foto, Bu. Oh, nggih, Pak. Nah, kita klik namanya, di sini nanti akan muncul Iya, Pak. akun kita. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Ya. Silakan Matur kalau nuwun pengen sangat. bertanya lagi. Ini ada lagi Pak, Oke, silakan monggo. tugas yang dikumpulkan. Nah, tadi ada 3. Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Toha, Pak Yuliasman, Bapak atau Ibu ini. Oke, tidak apa-apa Bu. Ya, Saya ulangi tidak masalah. Ya, monggo Pak. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu klik SID yang diberikan Bu Zaituni. Sudah punya kan? Nah, Belum Pak, saya Pak. Belum. sudah masuk grup belum? Belum Pak saya. Baru Pak saya. Itu minta link grup WA-nya Bu Zaituni. Ya, nanti tak koordinasi dengan Bu Zaituni. Oke. Setelah itu minta link SID. Nanti tampilannya seperti yang saya tunjukkan tadi, izin share sharing kembali. Nah, itu sudah ditaruh di chat Bu Zaituni. SID-nya. Ya. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, di sini ada beberapa ya, Bapak Ibu silakan daftar hadir. Nanti kalau nggak salah 3 sampai 4 kali ya, sesuai tanggalnya. Kemudian klik kantong tugas. Setelah diklik nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, hanya simple kok. Ya, nama Bapak Ibu semua, kemudian upload link Twibbon. Mohon maaf karena Bu Zaituni kenapa minta link Twibbon? Karena Bu Zaituni juga dimintai oleh tim untuk mengumpulkan daftar peserta. Karena Bu Zaituni adalah peserta TOT saya sehingga beliau mengadakan pelatihan ini gitu. Kemudian SS akun Kuisis sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah membuat tugas dari Bu Zaituni. Ya. Kemudian link materi. Nah, ada 2 cara tadi. Yang pertama lewat klik di sini kuisku, cari yang listen kalau masih bahasa Inggris, kalau sudah bahasa Indonesia klik pelajaran, jangan yang kuis. Ya. Bisa yang atas, sekali lagi kita blok, kita klik kanan, kemudian kita copy. Berikutnya yang kedua, kita klik bagikan. Salin kok link. Sampai tertera seperti ini. Warna hitam di pojok bawah. Nah, setelah itu link tadi paskan di sini atau di sini. Itu aja kok, Pak. Nah, oke, itu aja tugasnya dari Bu Zaituni, agak ringan. Ya. Monggo silakan. Mau nanya, Purba. Pak. Ini saya kan dapat info ini dari Bu Ngarmi ya. Ya. Saya lihat di yang di-share ke saya itu ini Pak, hanya Agustus di sini tanggal 27. Ini berapa sesi kita ini Pak kalau boleh tahu? Karena kalau saya lihat di sini hanya hari ini, harusnya kalau memang ini panjang sampai 32 JP ini harusnya dibuatkan Pak apanya? Tanggal kegiatannya kapan-kapan saja gitu loh. Saya masih agak bingung ini, saya pertanyakan ini kemarin ke Bu Arminya gitu. Cukup Pak Kornel? Ya itu aja Pak, ini berapa sesi untuk 32 JP-nya gitu. Oke, terima kasih. Saya bantu jawab ya. Memang betul untuk untuk sinkronusnya, Vkonnya kami rencanakan hanya 1 kali. Namun nanti bisa berkembang kalau memang
masih banyak yang belum paham atau pengen kembali, insya Allah di hari ketiga, karena besok weekend ya mohon maaf, kayaknya saya agak kurang pas untuk melaksanakan kegiatan itu, mengganggu Bapak Ibu semua. Untuk pelaksanaan Pak, kami buat 4 hari Pak. Tanggal 27 sampai tanggal 30. Itu daftar hadirnya nanti 4 hari Pak. Nah, iya, karena di sini di apanya saya lihat nggak tertera gitu Pak tanggal kegiatannya, makanya saya agak bingung. Masa iya satu kali pertemuan 32 JP itu? Nah, untuk Vicon atau sinkronusnya memang rencana hanya 1 kali, namun bila mana perkembangan kurang memungkinkan ya akan kami tambahi. Kemudian untuk asinkronusnya jelas 2 hari. Nah, setelah hari ini ya besok pagi atau dengan sampai 29 atau 29 atau 30-nya. Seperti itu Pak Kornel. Yo Pak, makasih informasinya. Saya udah makin jelas ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena memang kemarin Bu Yaituni agak buru-buru sehingga ya udah Bu, sebar aja Bu, daripada nanti nggak dapat peserta saat seperti itu. Bu Nailul Fauziah lagi silakan. Halo Bu. Silakan Bu Nailul. Nailul. Atau Pak Sukaryanto. Silakan Pak. Iya, makasih Pak. Boleh ya? Boleh, monggo. Silakan Pak. Santai aja Pak. Matur nuwun sangat. Jadi saya join ini, saya tidak tahu ternyata saya join dapat ilmu yang luar biasa. Karena saya gunakan kuisis, tetapi dengan materi yang saya ikuti malam hari ini, bahwa kuisis itu makin memudahkan saya untuk memancing siswa agar mau ice breakingnya, mau uji kompetensi, tetapi hendak digunakan untuk untuk mengukur, maksudnya menjadi tes formatif, sumatif, ya bagus untuk permainan anak-anak, merangsang mereka untuk lebih belajar lagi. Tetapi yang saya pertanyakan Pak, kok saya aja yang aktif kameranya ini? Tak tabani Pak. Oh ini Pak Kornel memang. Jadi terima kasih banyak Pak, meskipun saya ini tidak mengejar sertifikat, tetapi kalau ada kegiatannya ya diposting lah supaya berbagi inspirasi. Dan saya berterima kasih bisa bergabung malam hari ini. Tapi kalau memungkinkan seperti pertanyaan Pak Kornel tadi, bahwa gimana untuk kita totalitas mengikuti kegiatan. Artinya mulai dari apa-apa yang kita harus ikuti agar 32 JP itu terpenuhi. Tapi untuk malam hari ini dan malam-malam sebelumnya kalau Koper dilaksanakan itu enak banget. Artinya kita join itu serasa tidak belajar tetapi dapat ilmu dan dapat inspirasi. Itu aja Pak, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak karena diizinkan gabung. Terima kasih Pak.